Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masuk ke international break, jadi gak afdol kalau kita nggak ngebahas soal negara-negara di Eropa yang bakal main di Nations League, termasuk Inggris nih yang baru ramai ya, Bung Adiani. Di mana pemain-pemainnya banyak yang keluar nih ya. Ya, banyak pemain England yang mengalami gangguan cedera, bahkan yang baru sembuh juga udah dipanggil lagi, macam Jack Grealish yang sempat di komentari pedas oleh Pep Guardiola. Bahkan katanya Carsley sudah tahu bahwa Grealish sudah latihan 2 kali, menurut Pep baru sekali gitu kan. Dan sangat aneh untuk memainkan ataupun mengajak pemain yang cedera untuk bisa terlibat dalam squad, bahkan nanti ujung-ujungnya dipulangin lagi. Dan memang ada beberapa nama yang mungkin bagi Inggris sudah menjadi pemain yang pasti di lineup utama, seperti Declan Rice, Bukayo Saka yang tidak terlibat, ada juga Cole Palmer yang masuk, ada Bowen, ada Branthwaite yang sangat dinanti karena dalam turnamen yang lampau pun Branthwaite tidak bisa berlaga dengan kendala cedera. Tino Livramento yang di season ini tampil konsisten ya untuk Newcastle United, dan ada Morgan Rogers yang dalam 2 international break sebelumnya sudah digadang-gadang akan masuk ke tim senior tapi disia-siakan di under 21. Jadi ini kesempatan luar biasa bagi Rogers yang sudah mempertunjukkan kemampuannya di Aston Villa, dan ya untuk Inggris juga beberapa laga yang nggak penting sebenarnya. Jadi butuh untuk mencoba pemain lain yang belum pernah ada capsnya, dan untuk diketahui kelebihannya apa sih, karena transisi menuju ke Thomas Tuchel kan tinggal berapa bulan lagi. Di Januari dia take over, dan Carsley mungkin hanya memanaskan mesinnya aja nih. Ya, dan untuk sistemnya Carsley sendiri kan di 2 match terakhir yang dia pegang itu ketika lawan Yunani, habis itu pertandingan lawan Finland ya, habis itu Finlandia itu kan juga taktikal yang perbedaan banget ya. Bahkan dia mengakuin kalau dia emang sengaja ngelakuin eksperimen ke pemain-pemainnya. Ada 1 match main dengan striker, ada 1 match lagi main tanpa striker, walaupun dia mengakui eksperimennya gagal total tuh yang ketika lawan Yunani. Tapi menurut gue dengan komposisi tim yang sekarang, ya ini kan emang harus diakui ya, laga persahabatan yang diglorifikasi gitu istilahnya, yang bisa dilebih-lebihkan. Tapi gue bilang sih dengan komposisi squad yang ada, Inggris harusnya tetap bisa menang lawan tim yang akan datang ini, lawan Ini Yunani lagi kan. Nation League B loh. B, betul. Kan turun dia. Turun dia soalnya. Turun di B bukan di A. Bukan level yang Ini elit-elitnya udah B lagi. dia. Dan seharusnya sih tetap yang ketemunya Finlandia yang kroco-kroco gitu. seharusnya dengan squad yang ada tetap bisa menang gitu Ya ya. iyalah, Inggris yang ada, dan malu gua rasa aja kok nggak langsung promosi kan. ya ini ke kan A, udah di balik B ke kan, A, ya. bukan di tim yang elit-elitnya lagi. Tapi gue rasa dengan komposisi yang ada, ini sifatnya kayak reward lah. Karena Morgan Rogers gue lihat di musim ini bersama Aston Villa banyak Spektakuler bagusnya, banyak bagusnya ketimbang jeleknya. Jadi gue rasa sangat layak untuk dipanggil. Dan selain itu kan juga nama-nama yang lainnya tetap masih ada juga gitu, kayak nama-nama senior. Jadi gue rasa tetap bisa cukup lah untuk bisa menangin di 2 pertandingan setelahnya ini bagi Ketemu siapa sih? si Yunani lagi kan. Iya, Yunani lagi. Yunani ketemunya. terus. Satu lagi apa ya? Antara Finland kalau nggak yang Finland udah 2 kali. Final udah. Satunya itu tuh Lupa gue. Yang kalah itu lawan siapa? Yunani. Yunani. 1-0 waktu itu. Jadi menurut gue ya tetap bisa lah lawan Yunani lagi. Yunani 2-1 ya kalahnya. Iya. Dan kalau ngelihat apa sih yang mau dilakuin sama FA sama England nih, coach? Yang jelas-jelas aja mereka masih butuh Harry Kane. Tapi seolah-olah mereka nggak butuh. Coba untuk mengganti tactical approach dengan menghilangkan Harry Kane yang merupakan goal getter utama, salah satu terbaik di Europe juga, dan terus konsisten kalau dipercaya buat Inggris. Kenapa harus ada satu gangguan yang nggak perlu sebenarnya dengan merubah-rubah hal yang udah pasti buat mereka menguntungkan sebenarnya dengan tampilnya Harry Kane. Ini kan mereka coba untuk lakukan Ya, itu kan. eksperimen. Sombongnya Inggris ya. Orang Inggris itu merasa kalau mereka yang menginvent sepak bola mereka paling ngerti bola. Oke, padahal enggak. Yeah. They never perform, ya kan? Iya. Terakhir juga berapa 60 tahun yang lalu kan? Juara. 58 ya. I mean 66. ya tahun 66 kan. Ini kan typical Inggris gitu loh. Jadi untuk gue sih kocak juga kalau lu nggak ambil Harry Kane. I mean Lewandowski di Barca masih punya peran penting. Lewandowski di timnas Polandia masih punya peran penting. Gue nggak ngerti alasannya apa. Kalau lu punya alasan striker lu yang menggantikan Harry Kane, bedanya sedikit di bawah Harry Kane, gue paham. Ini 4 level semua di bawahnya. Solanke. Solanke lah, si Watkins lah, apa nggak ada satu yang berkualitas. Satu pun nggak ada. Jadi alasan apa lu ganti Harry Kane? Bahwa lu punya subs, ya oke, sebagai subs saja lah. Ya. Tony lah, apalah itu namanya. Cuman nggak berkualitas semua gitu loh. Jadi untuk gue sih kocak ya, tapi nggak heran ya Inggris. Biasa ya. Dan yang aneh lagi kan kalau kita sekarang lihat ke lapangan tengah.
lo mau cari seorang number 10 punya kemampuan magis, special player. Oke, lo bisa taruh Jude Bellingham di situ Bellingham, untuk bisa excel. Iya. Kenapa lo pusing-pusing mesti promote Angel Gomez Iya. yang main di Liga A juga, ya kan kita tahu kualitas Dan- dari Liga A gitu. Dan the problem is sekarang dengan adanya Nation League, jadwal Nation League ini kan harusnya friendly match. Ya, Iya. Sebelum ada Nation kan friendly match semua. Di friendly match lu bisa coba-coba. Explore. eksperimen kan. Sekarang kan nggak bisa. Makanya mereka eksperimen turun lu ke B. Iya kan? Itu yang jadi masalah dengan semua timnas. Mereka nggak bisa eksperimen lagi. Mereka harus turunin pemain-pemain yang terbaik just for the sake to win the game. Karena ini sebuah turnamen. Turnamen tujuan satu adalah untuk menang. Iya. Nah ini yang tololnya UEFA kalau gue bilang. Yeah. Lu butuh friendly match. Ya. Mau tim lawan besar, kecil, whatever, lu butuh friendly match untuk kasih pemain-pemain muda kesempatan. Dan ini nggak dilakukan. Dan biasanya kan pemilihan Inggris emang suka bikin kita naikin alis gitu ya. Contoh di yang sekarang ini kan ada Ya, gue udah nggak naik lagi. ada si sama udah paham banget ya. Ada si Harwood Bellis ya, pemain Southampton, pemain Southampton, muda. ya. Dicoba lagi tapi menurut gua agak kurang fair juga sih karena Fikayo Tomori kan juga permainannya bagus bersama AC Milan gitu di musim ini. Tapi lagi-lagi nggak dilirik sama sekali karena ini udah kerap kali terjadi juga ya. Ben White gua rasa ya kayaknya masih berlanjut kayak selalu lalu ya, masih tetap Ben di White bawah nggak juga. layak masuk. Nggak akan Tapi masuk ya. dibandingkan Harwood Bellis harusnya Harusnya Ben White ya. Ben White lah kalau secara Tapi pilihan. kalau lo lihat kan Carlos selalu bilang bahwa Thomas Tuchel nggak punya peran nih untuk milih pemain yang sekarang. Itu ceritanya gimana? Maksudnya kan keterlanjutannya Lu baca nanti dari mana itu? apa? Ba- Ada di kemarin gue baca di mana ya? artikel Atletik Artikel atau ya, apa? something Guardian kalau nggak salah. Bahwa Thomas Tuchel nggak punya. Masa sih? Iya makanya gue juga bingung. Kan dia bentar lagi akan masuk gitu. Masa dia nggak punya preference siapa yang nanti akan Iya, dibawa iya, masuk iya, juga ke tim dia gitu kan? Atau Ini kan beda ini kali, beda urgensinya hal yang kan. aneh maksud Ini gue. kan Enggak, Nations tapi lu League itu tetap bisa kasih masukan. Iya. Kan Kasih dia cuma input, interim ya. coach. kasih input karena juga Iya, taktik kasih kan input. ujung-ujungnya tual-tual juga gitu dengan sistem dia Iya. kita kenal identitas dia tapi mungkin beda urgensinya karena di Nations League ini kan secara output lu bakal munculnya Ini pelatih jadi di Euro asistennya gitu. atau akan dipecat? nggak balik ke Turun under ke 21 lagi. level ini lagi level keturun jadi gue rasa sih ya emang si Carsley pengen explore aja squad yang dia punya dan karena kan Ya, ini bakal tujuannya jadi apa? Nggak ada. Harusnya kan dia mempersiapkan Ya. buat Tuchel dong untuk Harusnya dia transisinya. tanya, Tuchel lu mau apa? Iya. Siapa yang gue mainin? Lu main dengan gaya berapa? Iya. Harusnya dia melakukan itu. supaya transisinya Ya, mulus lu main tapi 4-3-3, 3-4, gue jalanin semua, gue coba aja. Jadi gue ngeliatnya juga mungkin ini pendapat gue pribadi, tapi FA itu selalu menugaskan di front office-nya terutama orang-orang yang nggak ngerti bola. Terus ke bawah aja jadi seperti itu gitu. Nggak atas bawah nggak ngerti bola. Dan lo lihat gimana mereka coba cari pelatih gitu. Bahkan ada disrespect kayak Eddie Howe juga. Padahal kan bisa juga dong dia di interview gitu kan. Ada apa ya arah yang bingung gitu kan. Mereka dalam beberapa turnamen terakhir hampir. Tapi hampir tuh nggak, it's not good enough. Iya. Dan lo butuh elite manager, oke, masuk Thomas Tuchel yang punya reputasi prestasi di Europe gitu. Tapi kalau misalnya Carsley yang kayaknya bitter nggak dapet jobnya, terus dia ngoceh seperti itu, kayaknya kan nggak enak dilihat dari luar gitu kan. Iya, dan dalam 2 bulan terakhir kan juga banyak banget situasi di press conference yang bikin kita nggak nyaman gitu fans Inggris iya, ya. Kayak contoh Lee Carsley, dia ngomong salah satu interviewnya yang dia ngerasa bukan dia orangnya gitu kan Iya. untuk bisa jadi pelatih Inggris. Jadi ditebar rasa kebingungan gitu ke bagi para fans. Tapi ya gue yakin ini Tuchel emang pilihan yang paling tepat. Tapi karena ini masih ada 2 bulan terakhir, ini mungkin Inggris di sisi Nations League walaupun Nations League B mau ekspor pemain yang udah ada aja karena nama-nama di sini muda-muda tahu- banget. Lu kan masih muda banget ya. Lu tahu nggak reputasinya antara Inggris dan Jerman itu kayak apa? Buruk pastinya. Itu Buruk untuk dengan pemain orang-orang senior itu tamparan di muka itu. muncul orang Jerman mimpin Inggris sekarang Emang kayak kita gini. semiskin itu nggak bisa punya pelatih Inggris harus ambil dari Jerman. Kenapa nggak dari Prancis atau dari apa? Notabene Jerman loh. Dan ini kayaknya apa ya, satu hal yang kurang diperhatikan secara jeli gitu sama FA juga karena respons di hari pertama aja kan banyak yang gue akan bertingkat lagi ke Wembley, gue nggak Iya, mau nonton iya. lagi, gue nggak mau anak gue ngelihat pelatih Jerman ada di Iya, sisi. iya, Bahkan kalaupun Inggris juara World Cup, mereka nggak rela kalau ngelihat pelatihnya dari Jerman. Gitu. Iya. Ya karena kalau bicara klub it's okay, klub nggak ada masalah. Tapi ini negara. Inggris pride-nya itu gede karena mereka merasa mereka yang punya sepak bola. Lahirlah itu coming home kan. Dia kan kocak loh. Lu tuh nggak pernah juara apa-apa. Kok bisa coming home gitu loh. Dan fansnya juga sama tololnya. Selalu coming home. Jadi untuk gue sih ini ya gue sebagai fans non Inggris happy aja. Lu ditampol mungkin lu tuh no makan tuh Jerman. yang dulu
lu benci Jerman. Benci, iya. Orang Inggris itu benci Jerman itu luar biasa bencinya. Faktor sejarah-sejarahnya Faktor ya. sejarah perang Hmm. dan lain-lain. Tapi gue tetap yakin Tuchel orang yang tepat di balik Ya. masalah dari soal itu ya. faktor Satu-satunya sejarah. untuk menghilangkan Inggris harus juara. Ya itu Dua World Semua Cup, kan? bungkam. gamblingnya bakal besar Nah, banget. tapi di awalnya agak susah ya, karena kan Iya. ya Tribun pasti nggak akan Iya. sejalan Terima dia, sama Tuchel gitu, sama tim juga akan menjadi hal serupa. Dan kalau kita bahas lebih besar lagi, pro kontra dari international football sama league dan bagaimana club versus country terus saja berlanjut gitu kan. Odegaard bahkan cederanya buat Norway, tapi yang rugi Arsenal. Terus sekarang Lisandro Martinez juga kan kerap kali cedera tuh kalau ke Argentina. Banyak big name players yang di international break kali ini nggak main untuk negaranya. Termasuk mungkin Mace Hilhers juga. Termasuk Hilhers, betul. minta maaf ya. Sampai minta maaf. Yang padahal sesuatu yang Klarifikasi. sangat Dan ini kan diperlukan masalah ya. yang Arsene Wenger paling vokal tentang kendala dari Sebenarnya yang gue salahkan itu pemain. Berapa tahun yang lalu? bukan schedule. Bukan. Busquets pernah komplain. Toni Kroos pernah komplain. Rodri terakhir komplain. Schedule itu terlalu padat. Adat kan. Mereka itu punya Fifth Pro. Ya. Kenapa nggak digunakan? Kita bicara scope Eropa ya. Kita bicara budaya Eropa. Yang namanya union. Dalam bahasa Indonesia apa union? Satuan ini. Bukan. Bukan apa namanya? Adiani tahu. Kita tunggu Adiani aja berarti jawabannya. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa. Union itu very powerful. Serikat Serikat kerja. Iya. Oke. Fifth Pro itu serikat kerja pemain bola. Kalau Fifth Pro sekarang bilang, we are not going to play weekend ini, nobody play. Iya. Sekuat itu, nggak pernah dilakukan. Jadi kalau lu lihat demo-demo di Prancis, di Inggris, di Belanda, itu serikat kerja semua yang gitu. Hari ini kita demo di highway ini, kita tutup jalanan semua. Nggak bisa apa-apa mereka. Tapi tidak pernah terjadi dengan Fifth Pro. Bilang gitu ke pemain. Iya. Sementara pemainnya individu. Kevin De Bruyne pernah komplain juga. Ngoceh-ngoceh juga. Iya. Betul. Tidak pernah terjadi dengan Fifth Pro. Padahal dulu zaman gue masih tinggal di Belanda, Fifth Pro itu vokal, sangat vokal. Tapi somehow gue nggak ngerti. Udah dikontrol ya, dikunci ya. Aduh, udah dikasih amplop sama Man City atau Newcastle, nggak ngerti juga. Intinya harusnya mereka nggak individual kan. Harusnya serikat kerja itu mereka protes. Dan kalau itu terjadi, contoh aja nih, hilangkan Nation League atau klub World. Kalau itu terjadi, mereka tiap minggu nggak mau main, pasti tunduk itu UEFA FIFA. Dan klub World Cup itu nggak masuk akal kan, karena Nggak sekarang make sense. kayak league gitu kan. Apalagi yang main Chelsea main, please deh. Juara Based pernah. on what gitu loh. Liverpool Arsenal nggak main gitu loh. Kalau Arsenal enggak lah coach. Bentar, based on tahun lalu, Iya. based on kapan gitu loh. Kan dicari juara-juara 5 Iya. tahun terakhir kan dia. Iya kan lucu Ahad. 2 tahun terakhir Chelsea nggak perform sama sekali. Udah beda, Chelsea-nya Ya, udah beda. Dan gitu. Arsenal gini ini masih 2 tahun beruntun runner-up, oke? Ngerti nggak? Iya. Chelsea, gue nggak ngerti. Terus Barcelona nggak masuk. Iya. Kocak ini FIFA ini. Klub World Cup. Jadi kalau stance klub gimana? Kan banyak juga yang protes, misalnya Hilhers main untuk Twente menghadapi Ajax padahal dia injured. Yang jadi korban kan Ya, ini gue jelaskan klub dulu. diserang gitu kan. Oke. Dan nggak cuma itu doang, kayak Manchester United protes tentang Lisandro yang kerap kali cedera. Jadi kan klub juga dalam posisi yang serba salah sebenarnya. Mereka harus menghadapi Ajax misalnya Twente, dia menggaji Mace Hilhers yang harus main tentunya untuk klub gitu, dan bukan salah Mace juga untuk tampil karena kewajiban pemain pro. Messi ini setengah cedera lah. Feeling gue dia disuntik Iya. menghilangkan Anti rasa sakit ya. sakitnya. Painkiller. Karena match lawan Ajax itu penting, which gue very happy karena hasilnya seri. Artinya Seri. Utrecht masih di rank 2. Utrecht masih mantatin Ajax, oke. Ya. Jadi ini match sangat penting. Ya fans mungkin fokusnya ke timnas Indonesia, enggak. Lu itu digaji sama Twente. Iya. Iya. Ya. Jadi pada saat dia bermain dengan Ajax dan hasilnya bagus untuk Twente, terus dia butuh waktu untuk cedera karena lu nggak bisa tiap minggu disuntik kan. Iya. Jadi dia ya ini keputusan yang tepat dan banyak klub melakukan itu kok. Betul. Iya. Odegaard itu udah fit. Tapi dia nggak main di Nation League karena dia mau recovery lagi. Contoh sebenarnya. Dan banyak contoh seperti itu kenapa
netizen kita IQ-nya 78 gitu. Susah gitu. Ya nggak make sense gitu. Yang dilakukan netizen nyerang Twente itu nggak make sense. Sama sekali nggak make sense. Lu boleh cinta timnas dan lain, kita juga tapi kita masih punya koridor etika. Ya. Dan itu nggak boleh dilanggar. Walaupun sebagian besar netizen kita cukup smart ya, fans Indonesia timnas itu cukup pinter lah. Tapi selalu ada segelintir manusia laknat itu yang protes-protes nggak jelas. Ya sebenarnya kalau dari sesuaiin jadwal, balik lagi ke jadwal ya. Emang ini jadwal terlalu padat. Bahkan sekarang udah ada pemain kayak Mbappe yang punya power. Gue kalau Nations League nggak usah Main main atau deh. enggak gitu ya. Iya, gue diparkir aja deh. Gue mending gue nggak usah main. Gue Dia nggak dipanggil kan? Udah. Iya, dia udah milih buat itu, dan si Desam pun udah tahu juga kan situasi kayak gitu. Dan gue rasa sih ini sebenarnya udah terjadi sama dulu banget ya. Dari United kan dulu juga punya reputasi kayak gitu tuh. Iya. Lebih cinta sama klub ketimbang sama timnas ya. Iya. Contoh pemain-pemain kayak Carrick gitu, Scholes kan nggak pernah mau antusias gitu kalau dipanggil sama Inggris. Mereka lebih mementingkan klubnya segala macam. Jadi gue rasa sih pemain-pemain juga emang lebih ngelindungi diri aja sih untuk recovery, nggak terlalu main di Karena jadwal jadwal padat kayak terlalu gini. padat. Terlalu Champions padat. League yang biasanya 6 game sekarang 8 games. Iya. Desember yang harusnya libur sekarang masih Main main. terus. Terlebih buat pemain-pemain Premier League ya, karena di Desember kita tahu Dan sendiri pemilihannya festive juga period kan. konyol kan. Premier League baru mulai 2 pekan di break Iya. untuk main internasional. Iya, Kan Gila ini. klub juga butuh pemainnya untuk ritme kan, untuk Iya. bisa nyatu di awal musim, tapi di break lagi dengan travel yang sangat jauh untuk para pemain individually. Jadi ini masih menjadi perbincangan yang akan sangat panjang, club versus country, yang terus menjadi topik yang menarik tentunya. Ya itu bakal terus berlanjut sih, dan gua rasa dengan Nations League gua rasa sih nggak akan ada perubahan ya dalam tahun-tahun yang akan datang. Tetap ini Enggak, format katanya yang gue denger bakal dilakuin. ketuanya bilang mau dibubarin ya. Nations League ya? Iya, Oke. dia pun nggak setuju juga. Karena udah banyak banget yang protes Ini juga kan warisan pemain-pemain. kan. Yang Jadi lanjutin. ya kita lihat berani nggak lu ngebubarin. Jadi menurut lu apa kata-kata buat netizen-netizen yang nyerang FC Twente Nggak, terutama gini. Hilgers kemarin? Kita manusia ini dididik, lu mau background lu apa, status sosial lu apa, agama lu apa, nggak penting itu. Semua individu yang lahir di Indonesia dididik dengan budaya Asia, oke? Budaya Timur itu yang nomor 1 adalah sopan santun. Oke. Lu tidak menunjukkan sopan santun sama sekali, apalagi konteksnya ngawur. Iya. Kalau konteksnya benar, oke lah kita bisa terima, mungkin dia terlalu emosional bla bla. Ini konteksnya salah. Ini bukan salah Twente dan bukan salah nggak bisa ngelihat. Yeah. Hanya karena lu buta literasi aja, ngerti nggak? Jadi melakukan itu menjelekkan nama Indonesia. Iya. Kalau kita bilang netizen kita powerful, betul. Gue pun didukung oleh banyak netizen. Gue ngomong apa viral, iya kan? Tapi kan gue tahu gue nggak selalu hanya untuk pansos. Gue tahu kapan gue lakukan itu. Dan jadilah netizen yang bijak gitu loh. Karena nama kita itu disorot. Hanya karena lu emosi aja. Ya ini kalau yang emosi kan banyak. Terus lu posting hal kayak gitu itu disorot. Itu kalau sering terjadi, kita punya reputasi jelek di sosmed, di dunia media lah. Dan itu kita harus berikan contoh yang benar. Sama kayak ini contoh aja Jepang, timnas bola Jepang masuk ke ruang ganti dan keluar ruang ganti sikonya sama, bersih. Iya. Oke. Penonton Jepang bawa kantong plastik, tong sampah untuk bersih-bersih dari teman-temannya yang bikin sampah. Nah, kalau itu lakukan berkali-kali, reputasi lu bagus. Lu mau datang kemana lu welcome. Tadi gue baca, gue nggak tahu bener atau enggak, beritanya keluar di timeline gue. Klub Liga Jepang disarankan untuk tidak ambil pemain Indonesia karena netizen. Oke. Karena netizen. Si Arhan klubnya Arhan pernah diserbu karena nggak pasang Arhan. Si Hubner. itu ya Hubner juga. Karena netizen, apakah itu menguntungkan kita? Kan enggak. Versi dari negara melawan klub akan begitu panjang, nggak cuma di Indonesia tapi juga di Eropa, Amerika Latin. Friksi ini akan terjadi dengan jumlah pertandingan yang begitu banyak, rapat, pemain juga menjadi korban, dan harapannya tentunya akan ada kebijakan yang lebih baik untuk bisa paham juga bahwa para pemain ini bukan robot tentunya. Yes, kita lihat aja bagaimana nanti. Dan kalau tadi kita sempat nyinggung-nyinggung soal timnas Inggris, kita juga nggak kalah. Kita punya Inggris ya. Kita punya DPI English version. Jangan lupa ya Jebret Tim, tonton DPI English version setiap hari Minggu di jam 12 siang. Dan seperti biasa nanti di segmen berikutnya kita bakal ngebahas soal
Timnas Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kita balik lagi saat lagi. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.